ada yang menarik sih kalau saya lihat tentang bisnis yang Bapak jalankan terkait dengan integrated reseller mobile application atau biasa disebut IRMA. Nah, sebenarnya Yes. IRMA itu apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Dan kalau saya lihat, dikatakan bahwa IRMA itu adalah aplikasi yang super, gitu. Mungkin penjelasannya seperti apa tuh, Pak? Iya. Saya mulai dari IRMA dulu lah ya. Jadi IRMA itu benar seperti Bapak bilang, singkatan dari Integrated Reseller Mobile Application gitu Pak ya. Nah, aplikasi ini awalnya itu adalah solusi yang dipakai sama warung-warung untuk berjualan produk digital Pak. Ya. Barang digital itu seperti pulsa, paket data, token PLN, prepaid PLN, terus PPOB, pembayaran cicilan dan lain sebagainya. Itulah kategori produk digital. Nah, ini bisnis kan udah jalan dari zaman dulu. Terus berkembang terus, Pak. Jadi menjawab segala macam kebutuhan para pelanggan. Sekarang tuh jadinya kami udah memberikan penyaluran, contohnya ya. Jadinya contoh perkembangannya itu penyaluran modal kerja bagi warung-warung tadi untuk berusaha. Terus memperkaya servis-servisnya, tidak hanya produk digital saja yang ditawarkan, tapi juga jasa servis keuangan, Pak. Terus penyaluran barang fisik yang relevan sama warung-warungnya juga sudah kita kerjakan. Nah, kira-kira IRMA itu seperti itu sih. Jadinya solusi yang dipakai sama warung-warung penjual barang digital. Kalau misalnya kita menggunakan definisi yang lebih tepat, tapi sebenarnya warung-warung penjual produk digital itu lebih kita kenal dengan warung-warung pulsa sih ya. Nah, hingga saat ini tuh walaupun yang jumlah download sudah lebih banyak, tapi jumlah pemakai aktifnya kami itu udah nyampe 350.000 tiap bulannya. Itu jaringan kami. Nah, terus tadi Bapak bertanya kenapa disebut aplikasi super gitu ya. Jadi kita nyebutnya sebagai aplikasi super itu karena kami ini menjawab segala macam kebutuhan dari ekosistem yang ada di warung-warung pulsa itu, Pak. Jadi baik itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pemilik warung-warung tadi, maupun juga menjawab segala macam kebutuhan yang ada di pelanggan atau end customer-nya warung-warung tadi yang datang ke warung itu. Nah, jadi apapun yang mereka minta, kami so far bisa jawab, dan bahkan kami yakin bahwa ada sesuatu yang belum kami lihat opportunity-nya itu akan berkembang terus. Itu sih Pak alasannya kita sebut sebagai aplikasi super, karena bagi para warung-warung pulsa ini produknya itu beyond dari produk digital sekarang. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa beyond dari produk digital itu, Pak? Ya, jadinya contohnya seperti ini. Para warung-warung pulsa itu kan sebenarnya kendala yang mereka hadapi, dan sebenarnya ini kendala yang dihadapi oleh para UMKM yang ada di Indonesia ya. Mereka tuh akses modal itu terbatas banget gitu Pak ya. Sementara untuk mereka bisa bertransaksi untuk bisa berkomersialisasi di IRMA itu, mereka tuh harus harus memiliki saldo working capitalnya tuh Pak. Nah, kami di IRMA ini bekerja sama dengan para fintech peer-to-peer lending. Jadinya kami menyalurkan para fintech itu untuk memberikan modal kerja dalam bentuk saldo working capital tadi ke warung-warung yang memang memiliki riwayat transaksi yang baik. Nah, itu satu Pak. Terus yang kedua, kami melihat bahwa para pelanggan warung itu, misalnya mereka itu perlu transaksi jasa keuangan, karena saat ini untuk ngejalanin transaksi jasa keuangan kayak transaksi kirim uang, transaksi untuk isi ulang e-money itu untuk menyelesaikan itu, channel-channel untuk melakukan itu masih sangat terbatas dan penyebarannya masih kurang baik. Nah, sementara warung-warung ini karena jumlahnya masif, itu menjadi solusi untuk bisa menyelesaikan kebutuhan ini.
Jadi ya itu sih Pak, perkembangan yang sudah kita jalankan dan masih ada beberapa lagi yang sedang dalam pipeline sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya lihat nih Pak ya, perkembangan sekarang bisa dikatakan bahwa kedepannya itu memang udah berjalan juga sekarang, bahwa ya less contact ekonomi itu akan terjadi gitu Pak ya. Dan sebenarnya sudah terjadi sekarang. Nah kita tahu bahwa Sudah Pak. Ya sudah terjadi. Nah apalagi sekarang kan pas sekali momennya di masa pandemi seperti ini, di mana juga pemerintah menerapkan PSBB sehingga segala aktivitas dibatasi, ya kan. Belum lagi di daerah-daerah itu juga sudah sebagian mulai dengan PSBM, ya, yang skala mikro, ya kan. Jadi memang ekonomi tetap berjalan, tetapi terbatas gitu ya. Nah memang di sini ekonomi kan nggak bisa berhenti, dan memang diperlukan teknologi, ya, teknologi, karena semua sekarang sudah beralih gitu ya, sudah beralih dari konvensional atau dari offline ke online. Ya, jadi ini menarik sekali, dan ini memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh IRMA gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih Pak, menurut data BPS ya, Badan Pusat Statistik, bahwa UMKM itu kan sekarang mencapai besar sekali jumlahnya, itu 64 juta, maaf. Ya, dan selama pandemi itu 30%-nya usahanya terhenti. Tetapi menariknya adalah ada 50-70% masih bertahan. Kenapa? Karena mereka sudah mulai masuk ke platform digital. Apalagi sekarang juga pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah mulai istilahnya mempopulerkan platform-platform digital untuk UMKM. Nah, sekarang bagaimana tanggapannya, Pak? Setuju sih sama statistik yang tadi Bapak sharing ya. Jadi soalnya saya pribadi ya, kalau misalnya membaca statistik itu zaman sekarang itu harus kita buktikan lah, benar nggak sih kejadian di lapangannya itu sesuai. Nah, untuk this particular statistik yang tadi Bapak sharing, ada bahkan sampai 70% dari UMKM tersebut masih tetap survive karena memang mereka either berhubungan dengan bisnis digital atau mereka mulai shifting dengan memperkenalkan teknologi digital pada proses bisnisnya dia. Nah, jadi memang cocok Pak. Jadi kalau pandemi yang ada sekarang ini kan memang ibaratnya memaksa seluruh penduduk dunia bahkan ya untuk supaya berinteraksinya itu tidak boleh langsung, karena memang itulah cara satu-satunya untuk meminimalisir penyebaran ini sendiri. Terus untuk melaksanakan transaksi finansial itu juga sebaiknya dilakukan secara contactless. Makanya transaksi e-money dan lain sebagainya itu dan adopsinya semakin semarak ini Jadi kita bisa melihat bahwa positif side dari pandemi ini, walaupun lebih banyak negatifnya, tingkat keterbukaan digitalisasi atau tingkat keterbukaan secara online itu jauh dipercepat. Yang harusnya mungkin ini kejadiannya perlu waktu 3 tahun sampai 5 tahun, sekarang kejadiannya cuma dalam waktu 3 bulan orang-orang sudah mencapai di level tersebut. Nah, terus karena aktivitas secara daring ya, ini istilah Indonesianya daring dalam jaringan, itu meningkat, otomatis penggunaan internet naik. Itu juga cocok dengan data yang saya dapat dari Pak Rudi kemarin ya. Jadi ya Pak Rudiantara tuh pernah bercerita sama saya bahwa ekonomi Indonesia itu shrinking, tapi di vertical IT dan internet itu masih growing 10%. Aktivitas diminta untuk contactless, terus dan lain sebagainya, tingkat penggunaan internet itu meningkat tajam. Laporan dari growth industri di Indonesia itu
hampir seluruh industri di Indonesia itu mengalami pertumbuhan negatif kecuali justru di sektor industri IT dan yang berhubungan dengan internet ini. Nah, akibatnya sih Pak ya, pedagang-pedagang pulsa di jaringan kami situ ya, yang contohnya itu menikmati peningkatan ini kan Pak. Transaksi yang kami hadapi sehari-hari itu otomatis naik 25% Pak. Oh, Jadi ya tinggi ya. langsung tuh akibatnya instan tuh Pak. Jadi pelan-pelan dalam waktu pandemi mulai dari PSBB Maret, April, Mei itu hingga sampai ke level sekarang transaksi yang kejadian di kami itu meningkat sekitar 25%. Jadi saya setuju. Jadi warung-warung para pelaku UMKM yang berhubungan dengan produk digital itu akan akan definitely survive, bahkan istilahnya bukan survive, malah enjoy mereka. Ya. Nah, terus kemudian para pemain UMKM yang tidak bersentuhan dengan digital itu mereka mau tidak mau mereka cepat belajar karena proses percepatan itu terjadi, sehingga yang tadinya itu mereka rely sama berjual beli secara offline, mereka mau nggak mau kan sekarang harus berjualan di platform e-commerce tuh Pak, di platform marketplace. Nah, itu pun kalau misalnya untuk bisa melakukan itu mereka perlu paket data lagi gitu ya. Makanya impact ke jaringan kami sih menggulung gitu ya. Tapi teman-teman yang nature bisnisnya itu lebih ke fisik, karena memang bisnis digital ini bisa masuk kemana-mana, mereka juga terbantukan sekali sih Pak. Jadinya beberapa UMKM yang memang mau mengadopsi teknologi digital, mereka pasti bisa bertahan di masa pandemi ini. Karena ya kita juga tahu lah Pak, teman-teman yang ada bekerja di marketplace itu juga transaksinya naiknya double digit tuh Pak. Oh. Ya, terus juga ya kita tahu kan sekarang macam-macam sih Pak ya, jadinya terus sebagian besar masyarakat juga lebih memilih hidup sehat, jadinya kategori sport tuh ya, apparel dan lain sebagainya itu juga saya perhatiin naik. Terus untuk aktivitas di dalam rumah tuh juga naik. Makanya sekarang orang-orang yang bisnis tanaman tuh Pak, itu jackpot banget tuh Pak. Ya, betul. Ya. Kira-kira begitu sih Pak. Jadinya saya rasa bahkan angka 50-70% itu pelan-pelan akan naik karena pun kalau misalnya nanti vaksin sudah didistribusikan, menurut saya kan akan take time tuh. Mungkin sampai mid atau akhir tahun depan sampai completely eradicate COVID-19 ini semuanya. Tapi pelan-pelan sih saya pikir selama memang keterbukaan digitalisasi ini ada, para pelaku UMKM itu harusnya survive ya Pak ya. Jadinya ya memang nature-nya manusia begitu ya, nggak ada kata nyerah gitu kan.